Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari saudara-saudara memuji menyembah nama Tuhan dengan segenap hati. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Tuhan melawat setiap kita. Tetapi sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, jangan lupa untuk memberikan like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak jiwa-jiwa. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Kami siap memuji menyembah namamu, kami siap meninggikan namamu, karena itulah kerinduan kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan diriku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu,
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari Tuhan nyatakan kuasa kebesaran-Mu siang hari ini, karena kami rindu melihat kemuliaan-Mu nyata di hidup kami. Sama-sama katakan dengan segenap hati. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasmu, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasmu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Katakan dengan iman, katakan dengan segenap hati. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang layak disembah. Kami menyembah Engkau, kami Tuhan percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Ku sembah. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Ku sembah. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih Bapa. Glory, glory, glory. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur. Ku sembah, ku sembah. Sebab nama-Mu ajaib. Glory, glory. Sebab nama-Mu dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau. Ku sembah. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Ku sembah, ku sembah. Haleluya.
Ku sembah, nyatakan kuasa-Mu. glory, 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 Ya glory, glory, kami rindu hadirat-Mu. glory, glory, Kami rindu hadirat-Mu. glory, glory, Haleluya. ku sembah, ku sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sembah, ku sembah. Glory, glory, glory. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, Glory, glory, glory. serta mencelihkan Ya mata Tuhan, yang ayo. buta. Aku percaya mujizat masih Jadikan berlaku. hidup Aku percaya kesembuhan masih berlaku. hidupku Aku percaya baru Tuhan. menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Cepat saja yang katakan, membebaskan Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. sekali lagi katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Semuanya sama-sama katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi dengan iman, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya siang hari ini Engkau pasti akan menyatakan kebesaran-Mu yang sungguh besar dan dahsyat di dalam hidup setiap kami semua. Kami
bersyukur karena sampai hari ini Engkau masih memberikan kepada kami semua kesempatan untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya sesuai dengan janji firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti hadir tengah-tengah kami. Dan hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, Engkau melawat, Engkau menyembuhkan, Engkau memberkati kami, setiap kami semua, seluruh pemirsa Menara Doa Online dan jemaat-jemaat Tuhan AGCC GBT Kota Kudus. Hamba-Mu yakin dan percaya ya Bapa, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu, berkat jasmani terlebih berkat rohani, mengalir dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya karena kuasa-Mu tidak pernah berhenti bekerja. Sampai hari ini kami yakin dan percaya kuasa Tuhan masih bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar untuk kami memiliki hati yang percaya. Tubuhkanlah, tambahkanlah iman kami di dalam-Mu ya Bapa. Karena kami tahu ketika kami memiliki iman sebesar biji sesawi, maka setiap janji firman-Mu, setiap kuasa-Mu boleh kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tambahkan iman kami berlipat-lipat kali ganda mulai siang hari ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau akan selalu bersama kami, menggandeng kami, menuntun kami, bahkan untuk gereja kami AGCC GBT Kota Kudus. Nanti akan ada ibadah youth dan besok minggu akan ada ibadah umum dan nanti ada sekolah minggu. Tuhan berkati supaya kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah umat Tuhan. Dan saat pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, hamba-Mu yakin dan percaya, maka kesembuhan, mujizat, berkat Tuhan tercurah di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Engkau memberkati supaya firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikannya hanyalah berasal daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan pujian kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan bagi setiap saudara-saudara yang terberkati, mari ketik di kolom komentar, dengan iman hidupku diubah oleh Tuhan. Dengan iman hidupku diubah oleh Tuhan. Haleluya. Apa yang Anda tulis itulah yang akan menjadi kenyataan di dalam hidup saudara-saudara. Karena saudara-saudara percaya Tuhan pasti masih bekerja. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, seperti biasa saya akan menyampaikan, jangan lupa untuk memberikan klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sehingga channel ini boleh semakin terus berkembang. Dan ayo sebentar lagi saudara-saudara, akhir tahun 2024 kita akan selesai. Dan ya terus kita kejar target kita 1000 subscriber di akhir tahun 2024. Mari saudara-saudara, semangat, semangat, semangat. Sekarang juga klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sehingga channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi setiap pemirsa yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, saudara-saudara dapat memberikan persembahan saudara-saudara di dalam kolom deskripsi. Ada nomor rekening yang tersedia di sana. Bapak Ibu silakan tabur, dan saya yakin dan percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, apa yang Anda tabur itu yang akan Anda genapi. Tuhan Yesus memberkati, selamat mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, para pemirsa setia. Bersyukur siang hari ini kita bisa bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, memang suatu kadang-kadang kita merasa apa yang kita lakukan terus-menerus itu menjadi suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa, karena tanpa kita sadari apa yang kita lakukan terus-menerus, walaupun itu sepertinya sebagai kewajiban, itu nantinya akan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Hari ini bacaan kita ada di Injil Yohanes pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, dan pasal yang ke-7. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes ini Rasul Yohanes banyak menulis tentang siapa pribadi Yesus. Dan tidak heran Rasul Yohanes ini adalah rasul yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi karena dekat dengan Tuhan Yesus, dia justru mencatat, menulis, mendengarkan apa-apa yang diungkapkan Tuhan Yesus mengenai dirinya pribadi. Ya, mengenai dirinya pribadi. Kalau Matius, Markus, Lukas lebih tertarik kepada mujizat-mujizatnya. Dan ini menggambarkan hidup kekristenan. Kalau kekristenan kita kurang dalam, pengenalan kita kurang dalam, maka kita akan lebih tertarik mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Karena mujizat-mujizat itu yang membuat orang banyak mengiring Yesus dari pagi sampai malam. Ribuan orang ingin disembuhkan, ribuan orang ingin ditolong. Wajar. Memang mujizat itu sangat menarik. Tetapi berbeda dengan Rasul Yohanes. Dia lebih tertarik kepada pribadi Yesus. Apa yang Yesus katakan mengenai dirinya itu yang lebih menarik Rasul Yohanes. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes kita melihat lebih banyak percakapan Tuhan mengenai dirinya. Lebih banyak mengungkapkan siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan itu yang lebih menarik bagi Yohanes. Dan saya juga ingin menghimbau saudara bahwa kitab Yohanes ini yang lebih menarik untuk saudara pelajari, untuk saudara dengarkan daripada sekedar mujizat-mujizat seperti di Injil Matius, Markus, Lukas. Bukan berarti Yohanes tidak mencatat mujizat, mencatat. Tetapi sekedarnya dia mencatat, tetapi Injil Yohanes dipenuhi dengan ungkapan-ungkapan siapa Yesus itu sebenarnya. Untung ada murid yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus sehingga dia bisa menangkap apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai dirinya. Dan hari ini kita bisa mengenal Yesus lebih dalam dari tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Saudaraku, andai kata tidak ada tulisan Rasul Yohanes atau tidak ada Injil Yohanes, maka pengenalan kita akan Yesus kurang lengkap. Lebih banyak Yesus itu bisa mujizat, Yesus itu maha kuasa. Oh, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Itu penting, tetapi kalah penting dengan siapa Yesus ini sebenarnya begitu. Sebab siapapun nabi-nabi bisa berbuat mujizat. Elia, Elisa, ya kan. Saudaraku, tetapi siapa Yesus sebenarnya? Ini yang perlu saudara perhatikan. Nah, saya ingin membaca di Yohanes pasal 5 ayat 19 mulai. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Melalui ayat ini Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang aku lakukan, mujizat, kerendahan hati, kasih, apa yang aku lakukan itu kan aku melihat Bapa sudah melakukannya. Tentunya di dalam penciptaan, Yesus melihat Bapa menciptakan. Makanya Yesus juga bisa menciptakan. Yesus melihat kasih Bapa, kerendahan hati Bapa. Makanya Yesus bisa melakukan
apa yang Bapak lakukan. Rema yang kita dapatkan hari ini yang pertama. Saudara sebagai guru, saudara sebagai orang tua, saudara sebagai kakak, saudara sebagai suami, sebagai istri. Saudara memberi teladan, memberi contoh. Supaya orang-orang yang melihat saudara bisa melakukan apa yang saudara lakukan. Khususnya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang dan garam. Orang-orang akan melihat apa yang saudara lakukan dan diharapkan orang-orang itu meniru apa yang saudara lakukan. Saya kadang-kadang berpikir begini, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai gembala, saya memberi contoh melakukan. Ya, sebagai ayah saya harus rajin, saya harus disiplin, saya tidak boleh malas, tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh menaruh tempat sembarangan. Kalau kunci itu karena malas, tidak mau langsung ditaruh di tempatnya, ditunda. Dibawa masuk kamar lebih dulu, kemudian lupa. Besok cari kunci susah. Mengapa? Karena malas. Coba kalau enggak malas, begitu pulang langsung ditaruh tempat kunci. Begitu memakai pakaian, pulang langsung ganti dengan pakaian rumah. Tidak malas. Kalau malas pakaian keluar dipakai tiduran. Saya memberi contoh kepada jemaat, kepada anak-anak saya. Walaupun saya memberi contoh yang baik, ternyata tidak semua contoh yang baik itu diikuti. Tidak diikuti. Saudara juga ngalami kan? Saya yakin saudara punya kelebihan-kelebihan sebagai orang tua yang memberi contoh kepada anak-anaknya. Tapi lihat, apakah contoh yang baik itu diikuti oleh anak-anakmu? Tidak. Tentunya tidak semuanya. Ada satu dua hal. Nah, coba bayangkan. Kalau kita yang memberi teladan yang baik saja sulit diikuti, apalagi kalau kita tidak memberi teladan yang baik. Dengarkan saya saudara ya. Kalau kita memberi teladan yang baik saja sulit diikuti oleh murid kita, jemaat kita, anak kita, istri kita. Apalagi kita tidak memberi contoh yang baik. Nah, rema yang kedua, Yesus mengerjakan apa yang dilihatnya dari Bapa dan dikatakan dia tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini bentuk ketaatan total. Ini bentuk penyerahan diri, mempersembahkan kehendak dirinya untuk tidak melakukan keinginannya. Ini rema yang kedua. Bisakah saudara belajar seperti Yesus? Tidak melakukan apa yang menjadi maumu. Engkau melakukan apa yang menjadi tugasmu. Ada banyak orang mengatakan, Pak, saya lulusan elektro. Tetapi sekarang disuruh mengurus keuangan. Saya enggak suka, Pak. Ini bukan passion saya. Itu alasan. Saudaraku, kalau saudara sudah mendapat kerja, walaupun saudara lulusan elektro, ditaruh di keuangan, saudara harus belajar mencintai pekerjaanmu. Itu yang penting, itu yang penting. Kalau lulusan elektro, ditaruh di elektro, kalau dia tidak cinta, tidak ada artinya. Itu alasan saja. Contoh, saya ini berbakat musik. Saya sangat berbakat musik. Saya mengerti do re mi, saya bisa baca not angka, saya bisa mengerti ketukan-ketukan. Saya bisa mendengar suara fales atau tidak. Saya menyetem gitar itu paling cepat di antara teman-teman saya. Tetapi saya jarang main musik. Saya jarang main musik. Sehingga saya bisa ala kadarnya. Tapi bakat, saya punya bakat yang luar biasa. Tetapi karena saya jarang tekun
tekun memainkan alat musik itu, saya hanya biasa-biasa. Berbeda dengan anak saya, jemaat saya yang tekun memainkan musik itu. Dia pandai, tapi soal bakat, soal mengerti fales tidak, ketukannya, ambil variasi, mengisi, kalau ada lagu diisi dengan variasi, itu lebih pandai saya. Tapi saya nggak pandai main, karena saya tidak terus-menerus main. Nah itu sebabnya saya kalah dengan anak saya, jemaat saya yang terus-menerus main. Padahal dia tidak bakat, tapi dia tekun. Kembali lagi saya tadi katakan, kalau engkau lulusan mungkin elektro tadi, diberikan tempat di keuangan, yang penting engkau tekun dan engkau mau tidak mau harus mengasihi. Makanya saya dulu ada tertarik menjadi hamba Tuhan. Tapi ada teman-teman yang lain ditemui Tuhan Yesus, mimpi menerima mujizat, sama-sama sekolah teologi ya. Tapi beberapa orang yang menerima mujizat, yang merasa dipanggil Tuhan secara nyata, yang mendengar suara Tuhan secara nyata, ternyata akhirnya tidak menjadi hamba Tuhan. Mengapa? Karena setelah diproses di sekolah Alkitab, di pelayanan, dia tidak tekun belajar menggali firman Tuhan. Makanya tidak bisa. Mengapa? Dia lebih senang melakukan kehendaknya sendiri. Mari kita contoh Yesus. Dia tidak mau melakukan kehendaknya sendiri. Kalau saudara sudah memilih profesimu sebagai hamba Tuhan, saudara jangan melakukan kesenanganmu. Katakan seperti Yesus katakan, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Kalau aku sudah memilih hamba Tuhan, aku harus suka berdoa, suka baca Alkitab. Kalau aku memilih menjadi pegawai, aku harus suka disuruh-suruh. Walaupun kehendakku sendiri gak suka disuruh. Kalau aku terjun di bidang pertukangan, aku harus suka ya lihat barang gak bener ya. Suka orang Jawa bilang utak-utak, apa itu utak-utak ya. Sibuk dengan hal, ya harus suka. Walaupun dirimu sendiri tidak suka, tapi harus suka. Mengapa? Kuncinya aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Ini kunci kesuksesan. Kalau saya suka melakukan kehendak saya, yaitu repot. Saya suka pingpong, sehari saya pingpong 2 jam. Saya suka gitar-gitaran, main musik, karaokean, sehari karaoke 1 jam. Saya suka nanti nonton film, sehari 3 jam nonton film, buka YouTube. Maka hidup saya habis dengan menuruti kesukaan saya. Kita tidak boleh melakukan apa yang kita suka. Dalam arti kata menghabiskan waktu dengan apa yang kita suka. Kita boleh melakukan apa yang kita suka secara waktu yang terbatas. Sama dengan anak-anak gadis. Kalau engkau seorang gadis dikaruniai Tuhan wajah yang cantik, menarik. Saya mau beritahu, saudara jangan suka menurut maumu sendiri, jangan. Banyak orang yang gagal pernikahannya karena dia menuruti maunya sendiri. Maunya sendiri dia yang seumuran, yang ganteng menurut dia. Tapi biasanya orang tua yang berpengalaman mengarahkan. Jangan nih sama-sama SMA jangan pacaran. Kamu cantik, kamu disukai banyak orang. Pilihlah orang yang lebih dewasa. Wah gak mau kelihatan tua. Loh orang yang sudah dewasa itu nih pertama karakternya sudah matang. Kedua, secara materi lebih mapan. Jadi kamu tidak sengsara nantinya. Bukankah perceraian itu 50% akibat masalah ekonomi? Saya pendeta, saudaraku. Saya menangani banyak perceraian. Saudara bilang, Pak Pendeta kok matre ya? Loh, ini kenyataannya begitu. Tidak matre. Hidup di zaman sekarang itu harus
cukup finansial. Bahkan untuk menjadi rohani, saudara harus cukup finansial. Saudara harus bekerja dapat upah cukup, hidup layak, baru saudara bisa jadi rohani. Kalau saudara hidupmu gak cukup, bingung, utang sana utang sini, anak mau bayar SPP bingung, saudara gak pernah bisa rohani. Percaya saya, ini firman Tuhan. Saudara tidak akan bisa menjadi rohani. Kenapa? Hal yang jasmani aja saudara tidak bisa bebas dan merdeka dari jasmani. Ngatur hal-hal yang jasmani aja saudara masih keteteran. Bagaimana saudara mau mengatur yang rohani? Bukankah Tuhan mengatakan yang jasmani dahulu datang, baru kemudian yang rohani? Mari rema ini kita terima siang hari ini. Sekali lagi. Yang pertama, saudaraku, aku berkata kepadamu, anak melihat apa yang Bapak lakukan. Jadilah contoh dan teladan untuk memberikan teladan yang baik kepada anak-anakmu, orang lingkunganmu, orang sekitarmu, teman gerejamu, famili-familimu. Berikan teladan yang baik. Sekalipun teladan yang baik kadang-kadang tidak ditiru. Yang kedua, jangan menuruti kehendakmu sendiri. Entah itu mengenai pekerjaan, saudara nggak suka, saudara harus belajar suka. Harus belajar suka karena saudara sudah memilih untuk bekerja di bidang tersebut. Zaman sekarang tidak mudah cari pekerjaan. Kalau ada yang memberi tempat pekerjaan pada saudara, saudara harus suka di pekerjaan itu. Dan juga untuk pria-pria, wanita-wanita yang masih lajang, jangan nuruti kesukaanmu di dalam memilih jodoh. Saudara mungkin nggak suka. Tetapi saudara tahu orangnya setia. Orangnya sudah bisa mandiri secara finansial, punya pekerjaan, karakternya baik. Walaupun pertama nggak suka, saudara harus tidak menuruti maumu sendiri. Dan itu nanti saudara akan bahagia. Seperti Yesus, bahagia akhirnya dimuliakan. Akhirnya memiliki bumi, sorga, semua diberikan kepada dia. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dengan doa berkat. Saudaraku, firman-firman yang sudah dengar, ajaran-ajaran yang kita gali bersama dari Alkitab, itu biar menjadi bagian hidupmu. Sehingga kesuksesan, keberhasilan selalu menjadi milikmu. Dengan tidak menuruti kemauanmu, dengan belajar memberi contoh yang baik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati engkau. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, sampai di sini menara doa kita siang ini. Sampai jumpa besok pagi di ibadah gereja jam 8. Jangan lupa datang, persiapkan dirimu baik-baik. Jangan ngantuk, jangan main HP. Saya yakin ibadahmu yang sejati itu pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau engkau asal-asalan ibadah, Tuhan mengatakan dengan ukuran yang kau pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau sudah enggak serius dalam ibadah, enggak sungguh-sungguh menyanyi, Tuhan juga balasnya juga enggak serius. Itu ukuran yang dipakai Tuhan untuk membalas apa yang kau ukurkan kepada Tuhan. Bye-bye. Sampai jumpa.